Kembali lagi bersama saya, Fikri Maulana dengan NPM 1042302. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai jurnal. Jurnal adalah sebuah catatan yang dibuat secara teratur dan sistematis tentang kegiatan, peristiwa, atau pemikiran yang terjadi. Jurnal dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk untuk mencatat kegiatan sehari-hari, untuk mencatat pemikiran atau ide-ide yang muncul, atau mencatat hasil penelitian dan observasi. Nah, dalam dunia akademik, jurnal merupakan publikasi ilmiah yang memuat hasil penelitian atau kajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok peneliti. Jurnal akademik biasanya diterbitkan secara periodik dan ditujukan untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang berkualitas kepada komunitas ilmiah. Nah, kemudian ada fungsi-fungsi jurnal dalam bidang akademik, yaitu sebagai media untuk menyebarkan hasil penelitian. Kedua itu sebagai sumber informasi yang terpercaya. Ketiga itu sebagai alat evaluasi bagi para ilmuwan. Dan yang keempat sebagai sumber referensi bagi para ilmuwan. Yang kelima itu sebagai alat komunikasi bagi para ilmuwan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada jenis-jenis jurnal dalam dunia akademik atau dunia akademis. Yang pertama itu jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah yang memuat hasil penelitian yang telah melalui proses revisi oleh para reviewer yang merupakan ahli di bidangnya. Jurnal ilmiah ini biasanya diterbitkan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam bidang ilmu yang diteliti. Kemudian ada jurnal non ilmiah. Jurnal non ilmiah ini adalah jurnal yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah, seperti tidak melalui proses revisi oleh para reviewer yang merupakan ahli di bidangnya, atau tidak memenuhi standar penelitian yang telah ditetapkan. Kemudian ada jurnal internasional. Jurnal internasional ini adalah jurnal yang diterbitkan di luar negara asal penelitian dan dapat dibaca oleh peneliti di seluruh dunia. Jurnal internasional ini biasanya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena telah melalui proses revisi yang ketat dan oleh para reviewer yang merupakan ahli di bidangnya. Nah, keempat yaitu ada jurnal nasional, di mana jurnal yang diterbitkan dalam negara asal peneliti dan hanya dapat dibaca oleh peneliti di negara tersebut. Kemudian yang kelima itu ada jurnal terakreditasi. Jurnal terakreditasi adalah jurnal yang telah mendapatkan sertifikasi akreditasi dari lembaga yang berwenang seperti lembaga penjamin mutu pendidikan atau LPMP atau lembaga sertifikasi jurnal ilmiah LSJI. Jurnal terakreditasi biasanya memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena telah melalui proses evaluasi yang ketat terkait dengan kualitas penelitian yang telah dipublikasikan. Nah, keenam ada jurnal online nih. Jurnal online adalah jurnal yang hanya tersedia dalam versi digital dan diakses secara online. Jurnal online biasanya memiliki biaya publikasi yang lebih rendah dibandingkan jurnal cetak dan dapat diakses melalui media digital. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.